Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 5 Prodi D3 Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta akan menyampaikan materi tentang sifat zat dan pemisahan. Kenalkan, nama saya Antonia Boron dengan NIM E21103. Perkenalkan, nama saya Andi Ana Syafaat dengan NIM E21130. Perkenalkan, nama saya Arum Asih Yunani dengan NIM E21150. Perkenalkan, nama saya João Gomes dengan NIM E21174. Tujuan dari praktikum ini yang pertama memisahkan komponen penyusun campuran berdasarkan perbedaan sifatnya. Yang kedua, menunjukkan adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Landasan teori. Biasanya zat murni telah tercemar dengan zat-zat lain yang dapat membentuk campuran yang bersifat homogen dan heterogen yang bergantung pada jenis komponen di dalamnya. Zat murni ada dua, yaitu unsur dan senyawa, sedangkan campuran merupakan gabungan zat murni dengan komposisi sembarangan. Zat murni yang telah tercemar mengandung zat-zat lain dalam bentuk gas, cair, atau padatan. Di bumi jarang terdapat materi dalam keadaan murni, melainkan dalam bentuk campuran. Contohnya, air laut terdiri dari air dan berbagai zat yang tercampur di dalamnya. Misalnya garam tanah terdiri dari berbagai senyawa dan unsur baik dalam wujud padat, cair, atau gas. Yang kita hirup setiap hari mengandung bermacam-macam unsur dan senyawa seperti oksigen, nitrogen, uap air, karbon monoksida, dan sebagainya. Untuk memperoleh zat murni, kita harus memisahkan dari bahan-bahan pencemar dan pencampuran lainnya pada suhu campuran dengan sistem pemisahan suatu koloid dari pelarut karena perbedaan keadaan agregasi, yaitu bentuk penampilan materi. Sangat mempengaruhi metode pemisahan dan pemurnian yang diperlukan, maka diadakan A. Pemisahan zat padat dari suspensi. Suspensi adalah sistem yang mengandung partikel sangat kecil, yaitu padat, setengah padat, padat atau cairan tersebut. Secara kurang lebih seragam dalam medium cair, suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan atau filtrasi dan sentrifugasi. Yang B. Memisahkan zat padat dari larutan. Zat terlarut padat tidak dapat dipisahkan kelarutannya. Dengan penyaringan dan sentrifugasi, zat padat terlarut dapat dipisahkan melalui penguapan dan kristalisasi. Pertama, penguapan. Pada penguapan, larutan dipanaskan sehingga pelarutnya meninggalkan zat terlarut. Pemisahan terjadi karena zat terlarut mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada pelarutnya. Yang kedua, kristalisasi. Kristalisasi adalah larutan pekat yang didinginkan sehingga zat terlarut mengkristal. Hal ini terjadi karena kelarutan berkurang ketika suhu diturunkan. Apabila larutan tidak cukup pekat, dapat dipekatkan lebih dahulu dengan jalan penguapan, kemudian dilanjutkan dengan pendinginan. Melalui kristalisasi diperoleh zat padat yang lebih murni, karena komponen larutan yang lainnya yang kadarnya lebih kecil tidak ikut mengkristal. Yang ketiga, rekristalisasi. Teknik pemisahan dengan rekristalisasi atau pengkristalan kembali. Berdasarkan perbedaan titik beku komponen, perbedaan itu harus cukup besar dan sebaiknya komponen dapat dipisahkan berwujud padat dan cair pada suhu kamar. Contohnya air garam, bila dipanaskan perlahan dalam bencana terbuka, maka air dan penguap sedikit demi sedikit. Pemanasan dihentikan saat terlarut tempat jenuh. Jika dibiarkan, akhirnya terbentuk kristal garam secara perlahan. Alat dan bahan. 1. Alat gelas kimia 50 ml, botol kromatografi 12 cm, sendok logam, batang penggaduk kaca, corong, kaki 3, cawang perseling, penjepit tabung, tabung reaksi, pembakar spiritus, kasa asbes, kertas kromatografi, alat sentrifugasi, tabung sentrifugasi.
Bahan: garam kotor, santan kelapa, etanol, tinta warna merah, tinta warna hijau. Pemisahan dengan melarutkan, menyaring, dan menguapkan. Memasukkan setengah sendok teh garam kotor ke dalam gelas kimia, ditambah 20 ml air, aduk hingga homogen. Lalu melipat kertas saring dan memasukkannya pada corong, membasahinya dengan sedikit air. Kemudian menyaring larutan dan filtrat berada pada gelas kimia. Lalu memasukkan 5 ml filtrat pada cawan porselin, memanaskannya hingga air habis. Kemudian amati dan membandingkan. Pemisahan dengan kromatografi kertas. Tarik garis dengan pensil jarak 1 cm dari ujung bawah kertas kromatografi ukuran 2x3 cm. Kemudian buat titik hijau di tengah garis. Kemudian buat titik lain di sebelah kiri dan kanan titik hijau dengan jarak 0,5 cm. Biarkan tinta mengering. Lalu masukkan etanol 96% ke dalam botol kromatografi setinggi 1 cm. Ujung kertas harus tercelup dalam etanol 96%, tetapi titik tinta jangan sampai tercelup. Kemudian biarkan tinta merambat naik pada kertas kromatografi. Apabila sudah mendekati ujung kertas, keluarkan kertas dan beri tanda batas merambat. Biarkan mengering dan amati noda zat warna tinta. Kemudian ukur jarak batas air dan jarak tiap noda zat warna tinta dari garis pensil pada ujung bawah kertas. Lalu hitung perbandingan kedua jarak untuk tiap nodanya. Pemisahan zat koloid dengan sentrifugasi. Sekitar 5-10 ml santan perasan kelapa dan masukkan ke dalam 3 tabung sentrifugasi. Kemudian putar sentrifugasi dengan kecepatan 1000, 2000, dan 3000 rpm selama 5 menit. Kemudian amati pemisahan yang terjadi. Ukur volume supernatan dan massa supernatan yang terpisah. Percobaan dari pemisahan dengan melarutkan, menyaring, dan menguapkan. Warna garam kotor awal, padatan putih, keruh, berbentuk kristal dan kasar. Warna larutan garam kotor tidak berwarna dan sedikit keruh. Warna zat yang tertinggal di kertas saring tidak berwarna. Karakteristik zat setelah diuapkan berwarna putih, teksturnya halus dan berbentuk serbuk. Berikut di bawah ini adalah gambar garam kotor dan zat setelah diuapkan. Hasil percobaan dari pemisahan dengan kromatografi kertas. Dalam kromatografi dihitung retensi faktornya dengan cara jarak noda dibagi dengan jarak lintasan. Yang pertama, tinta berwarna hijau memiliki noda berwarna kuning dan hijau dengan jarak lintasan 4 cm. Jarak noda kuning 0,8 cm, maka retensi faktor kuning sama dengan 0,8 cm dibagi 4 cm sama dengan 0,2 cm. Jarak noda hijau 2 cm, maka retensi faktor hijau sama dengan 2 cm dibagi 4 cm sama dengan 0,5 cm. Yang kedua, tinta berwarna merah memiliki noda berwarna kuning dan merah muda. Jarak lintasannya 4 cm, jarak noda kuning 1,7 cm, maka retensi faktor kuning sama dengan 1,7 cm dibagi 4 cm sama dengan 0,425 cm. Jarak noda merah muda sama dengan 2,9 cm, maka retensi faktor merah muda sama dengan 2,9 cm dibagi 4 cm sama dengan 0,725 cm. Yang ketiga, tinta berwarna biru memiliki noda berwarna biru dengan jarak lintasan 4 cm.
jarak noda biru 2,7 cm, maka retensi faktor biru sama dengan 2,7 cm dibagi 4 cm sama dengan 0,675 cm. Hasil dari percobaan pemisahan zat koloid dengan sentrifugasi. Tabung yang pertama dengan kecepatan 1000 memiliki tinggi supernatan dengan lemak 4,5 cm dan air 1,5 cm dengan massa pelet 23 gram. Tabung yang kedua dengan kecepatan 2000 memiliki tinggi supernatan dengan lemak 2 cm dan air 5 cm dengan massa pelet 23 gram. Tabung yang ketiga dengan kecepatan 3000 memiliki tinggi supernatan dengan lemak 1,5 cm dan air 6 cm dengan massa pelet 23 gram. Berikut di bawah ini adalah contoh gambar dari pemisahan zat koloid dengan sentrifugasi. Pada uji pemisahan dengan melarutkan, menyaring, dan menguapkan dilakukan pada garam kotor. Garam kotor yang berbentuk padatan kristal kasar putih keruh dilarutkan dengan 20 ml air, menghasilkan larutan tidak berwarna. Kemudian disaring dengan kertas saring, didapati zat yang tertinggal tidak berwarna. Kemudian diuapkan kembali hingga air habis, menghasilkan serbuk putih halus. Dalam hal ini ada dua teknik pemisahan yang dilakukan, yaitu menyaring atau filtrasi, memisahkan pelarut dan zat terlarutnya yang berbeda ukuran partikelnya, dan menguapkan kembali atau rekristalisasi, memisahkan zat padat yang terlarut berdasarkan perbedaan titik beku. Dari praktikum di atas, pada uji pemisahan dengan kertas kromatografi dilakukan pada tinta spidol. Warna tinta yang digunakan adalah hijau, merah, dan biru. Pelarut yang digunakan adalah etanol 96%. Pada kertas kromatograf ditarik garis 1 cm dari ujung bawah dan atas. Pada bagian bawah diberi titik warna tinta hijau, merah, dan biru berjarak 0,5 cm. Kemudian kertas dimasukkan ke dalam botol kromatografi yang berisi etanol 96%. Namun titik tinta jangan sampai tercelup. Biarkan tinta merambat naik dan keluarkan. Adapun perhitungan retention factor atau RF, yaitu merumuskan RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh zat dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Apabila nilai RF-nya sama, maka senyawa tersebut memiliki karakteristik yang sama. Kromatografi berdasarkan perbedaan kepolaran zat. Karena tinta spidol bersifat polar, maka semakin polar pelarutnya, maka akan semakin mudah dan jarak akan semakin jauh. Pada uji pemisahan zat koloid dengan sentrifugasi dilakukan pada santan kelapa. Santan kelapa dimasukkan ke dalam 3 tabung sentrifugasi. Setiap tabung diputar dengan kecepatan yang berbeda, yaitu 1000 rpm, 2000 rpm, dan 3000 rpm selama 5 menit. Kemudian mengamati pemisahan yang terjadi. Santan merupakan zat koloid. Di dalamnya terdapat kandungan lemak dan air. Setelah disentrifugasi, lemak dan air akan memisah karena memiliki massa jenis yang berbeda. Kecepatan putaran akan berpengaruh pada produk yang akan dihasilkan. Pada setiap kecepatan tertentu akan menghasilkan lemak dan air dengan perbandingan tertentu. Volume air akan semakin meningkat sebanding dengan penambahan kecepatan, sedangkan volume lemak akan semakin berkurang. Hasil
Kesimpulan, dari praktikum di atas dapat dibedakan keadaan agregasi, bentuk penampilan materi, dengan metode pemisahan dan pemurnian zat yang sesuai. Maka dilakukan beberapa teknik untuk pemisahan zat kimia yang bergantung pada jenis wujud dan sifat komponen yang terkandung di dalamnya. Jika komponennya berwujud padat dan cair, misalnya pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan atau teknik filtrasi. Kertas saring dipakai untuk memisahkan endapan padatan dari pelarut. Teknik kromatografi dilakukan berdasarkan kelarutan suatu zat. Teknik sentrifugasi dapat dilakukan untuk memisahkan suatu koloid dengan gaya sentrifugasi.